kegiatan rencana kerja dan anggaran madrasah di SMP Aisyah Pacendongan. Nah, terdapat 8 standar yang perlu kita ketahui. Yang pertama itu standar isi. Nah, di standar isi ini terdapat 10 poin kegiatan yang harus kita ketahui. Yang pertama yaitu membuat jadwal sosialisasi visi dan misi. Yang kedua yaitu mensosialisasikan visi dan misi madrasah kepada masyarakat sekitar sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Selanjutnya yang ketiga yaitu membuat jadwal penyusunan kurikulum. Yang keempat, melibatkan pengawas dalam penyusunan kurikulum. Selanjutnya yang kelima yaitu penyusunan program tahunan. Yang keenam, penyusunan program semester. Selanjutnya yang ketujuh yaitu penyusunan program ekstrakurikuler. Yang kedelapan, penyusunan RPP. Yang sembilan yaitu penyusunan program kesiswaan. Dan yang terakhir adalah penyusunan program perpustakaan. Nah, setelah standar isi, terdapat standar proses. Nah, di standar proses ini terdapat 9 kegiatan. Yaitu yang pertama adalah melengkapi RPP dan silabus pada tahun pelajaran 2022 sampai 2023. Selanjutnya yang kedua yaitu workshop pembuatan RPP untuk guru pada semester genap tahun pelajaran 2022 sampai dengan 2023. Selanjutnya yaitu pada poin ketiga, pelaksanaan ulangan harian dan remedial. Selanjutnya yang keempat yaitu pemberdayaan perpustakaan. Yang kelima, pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dengan adaptasi baru. Selanjutnya yang keenam yaitu pelaksanaan pendaftaran peserta didik baru atau PPDB. Dan yang ketujuh yaitu penyelenggaraan perseni pekan olahraga seni. Dan yang kedelapan yaitu pelaksanaan ekstrakurikuler olahraga. Dan poin terakhir yaitu pelaksanaan perilaku hidup bersih dan sehat, pendidikan dan pengembangan sekolah sehat aman. Baik, selanjutnya adalah standar kelulusan. Pada standar kelulusan terdapat 15 poin. Yang pertama, pengembangan nilai kelulusan. Yang kedua, melaksanakan kunjungan ke perpustakaan. Yang ketiga, melaksanakan kegiatan membaca bersama. Yang keempat, menyusun jadwal kegiatan hari-hari besar nasional. Yang kelima, lomba karya ilmiah. Yang keenam, pengembangan keprofesian guru dan tenaga pendidikan serta pengembangan manajemen madrasah. Yang ketujuh, kompetensi pengembangan status madrasah atau akreditasi. Yang kedelapan, pelaksanaan tes peningkatan mutu atau TPM. Yang kesembilan, penyusunan kriteria kenaikan kelas. Yang kesepuluh, pengembangan pendidikan hidup bersih sehat. Yang ke-11, penyusunan kompetensi ketuntasan minimal. Yang ke-12, remedial bagi siswa yang nilainya di bawah KKM. Yang ke-13, mengadakan simulasi ujian nasional dan ujian sekolah. Yang ke-14, penambahan jam belajar. Dan yang terakhir adalah pengadaan alat peraga setiap mata pelajaran. Baik, saya akan melanjutkan standar keempat, yaitu standar pendidik dan tenaga kependidikan. Yang pertama, menyelesaikan kuliah bagi guru yang belum memiliki kualifikasi S1. 2. Mengikuti program sertifikasi guru bagi nibah guru yang belum bersertifikat pendidik. 3. Pengembangan keprofesian guru dan tenaga kependidikan serta pengembangan manajemen madrasah. 4. Peningkatan kualitas guru kelas mata pelajaran. 5. Peningkatan kompetensi kepala sekolah. 6. Pembinaan administrasi sekolah. 7. Pembuatan media pembelajaran. 8. Peningkatan kompetensi tenaga ketatausahaan. Dan yang standar kelima yaitu standar sarana dan prasarana. Yang pertama, pemeliharaan alat elektronik. 2. Pembelian 6 meja guru. 3. Pemeliharaan dan perbaikan ruang perpustakaan. 4. Pemeliharaan dan perbaikan ruang kelas. 5. Pemeliharaan dan perbaikan ruang kepala sekolah. 6. Perbaikan wastafel. 7. Pemeliharaan dan perbaikan ruang guru. 8. Pemeliharaan dan perbaikan instalasi air.
9. Pemeliharaan dan perbaikan kamar mandi atau WC siswa. 10. Perbaikan papan tulis. 11. Perbaikan printer. 12. Perbaikan laptop. 13. Perbaikan komputer desktop. Dan yang terakhir, install Windows dan program. Baiklah, saya akan melanjutkan standar ke-6, yaitu standar pengelolaan. Yang pertama, workshop penyusunan rencana kerja jangka menengah atau RKJM. Yang kedua, workshop penilaian kinerja pendidik. Yang ketiga, penyusunan evaluasi diri sekolah. Yang keempat, penyusunan profil sekolah. Yang kelima, pelaksanaan rapat kerja kepala sekolah. Yang keenam, pembuatan program kerja kepala sekolah. Yang ketujuh, penyusunan program RKJM, RPS, RKT, APBS, dan RKAM. Selanjutnya, standar pembiayaan. 1. Membuat RKAS. 2. Membuat dokumen investasi. 3. Membuat laporan keuangan sekolah. 4. Pembayaran tagihan listrik. Standar penilaian. 1. Workshop penentuan KKM. 2. Workshop penilaian K13. Ketiga, pelaksanaan penilaian ulangan harian. Keempat, pelaksanaan penilaian ulangan tengah semester. Yang kelima, pelaksanaan penilaian ulangan akhir semester. Selanjutnya yaitu diagram persentase program pengembangan 8 standar. Nah, pada poin pertama yaitu 1.1 terdapat pengembangan standar kompetensi lulusan dengan jumlah persentase program pengembangan sebanyak 10%. Yang kedua yaitu pengembangan standar isi dengan persentase program pengembangan sebanyak 0%. Selanjutnya yaitu poin ketiga, pengembangan standar proses dengan jumlah persentase program pengembangan sebanyak 4%. Selanjutnya poin keempat yaitu terdapat pengembangan standar pendidik dan tenaga kependidikan dengan persentase program pengembangan sebanyak 7%. Selanjutnya pengembangan standar sarana dan prasarana madrasah dengan persentase program pengembangan sebanyak 71%. Dan yang selanjutnya yaitu pengembangan standar pengelolaan dengan persentase program pengembangan sebanyak 5%. Selanjutnya pada poin 1.7 terdapat pengembangan standar pembiayaan dengan persentase program pengembangan sebanyak 0%. Dan yang terakhir yaitu pengembangan dan implementasi sistem penilaian dengan persentase program pengembangan sebanyak 1%. Persentase penggunaan dana pengembangan dan rutin. Pada 1.1 terdapat kegiatan pengembangan standar kompetensi lulusan dengan persentase 9%. Jumlah anggaran yang digunakan sebanyak Rp11.050.000. Pada 1.2 terdapat kegiatan pengembangan standar isi dengan persentase 0%. Jumlah anggaran yang digunakan sebanyak Rp500.000. Pada 1.3 terdapat kegiatan pengembangan standar proses dengan persentase 4%. Jumlah anggaran yang digunakan sebanyak Rp4.750.000. Pada 1.4 terdapat kegiatan pengembangan standar pendidik dan tenaga kependidikan dengan persentase 6%. Jumlah anggaran yang digunakan sebanyak Rp7.850.000. Pada 1.5 terdapat kegiatan pengembangan standar sarana dan prasarana madrasah
dengan persentase 59%. Jumlah anggaran yang digunakan sebanyak Rp76.650.000. Pada 1.6 terdapat pengembangan standar pengelolaan dengan persentase 5%. Jumlah anggaran yang digunakan sebanyak Rp5.945.000. Pada 1.7 terdapat kegiatan pengembangan standar pembiayaan dengan persentase 0%. Jumlah anggaran yang digunakan sebanyak Rp500.000. Pada 1.8 terdapat kegiatan pengembangan dan implementasi sistem penilaian dengan persentase 1%. Jumlah anggaran yang digunakan sebanyak Rp1.105.000. Pada 2.1 terdapat belanja pegawai yang terdiri dari gaji PNS per tahun. Jumlah yang digunakan sebanyak Rp30 juta. Gaji pegawai non-PNS, jumlah anggaran yang digunakan sebanyak Rp15 juta. Pada 2.2 terdapat kegiatan belanja barang dan jasa dengan persentase 3%. Jumlah anggaran yang digunakan sebanyak Rp4.100.000. Pada 2.3 terdapat kegiatan belanja modal dengan persentase 2%. Jumlah anggaran yang digunakan sebanyak Rp2.050.000.